Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Warna liturgi pada hari ini adalah putih, dan kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 4b dan ayat 7 sampai dengan 8. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 34 sampai dengan 44. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 13. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari tahun 2021, dan tanggal 7 Januari tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 34 sampai dengan 44. Ketika Yesus sampai di darat, dia melihat ada sangat banyak orang dan dia jatuh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Karena itu, Yesus mulai mengajar mereka tentang banyak hal. Ketika hari mulai larut, murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini tempat yang sepi dan sudah larut. Suruhlah mereka pergi supaya mereka bisa ke daerah sekeliling dan ke desa-desa untuk membeli sesuatu untuk dimakan." Akan tetapi, Yesus menjawab, "Kamulah yang memberi mereka makan." Dan mereka berkata kepadanya, "Haruskah kami pergi dan membeli roti seharga 200 dinar dan memberi mereka makan?" Yesus berkata kepada mereka, "Ada berapa roti yang kamu punya? Coba pergi dan lihat." Setelah mereka mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus memerintahkan mereka semua untuk duduk dalam kelompok-kelompok di atas rumput hijau. Orang banyak itu duduk dalam kelompok 100-an dan 50-an. Dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, dia mengucap syukur dan memecah-mecah roti itu lalu memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dia juga membagi-bagi 2 ikan itu kepada semua orang, dan mereka semua makan dan sangat kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan 12 keranjang yang penuh dengan sisa-sisa roti dan ikan. Dan mereka yang makan roti ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 34 sampai dengan 44 begitu populer di kalangan penikmat bacaan Injil dan umat, yaitu tentang tindakan kasih Yesus Kristus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Mukjizat Yesus Kristus tersebut adalah satu-satunya mukjizatnya yang diceritakan oleh semua Injil, yaitu pada Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21, Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44, Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 13.
Ada dua versi pemberian makan, yaitu kepada 5.000 orang, di mana kemudian setelahnya masih ada sisa 12 bakul penuh potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, dengan bermodalkan sebelumnya 5 roti dan 2 ikan. Dan versi yang kedua yaitu pemberian makan kepada 4.000 orang, di mana kemudian setelahnya masih ada sisa 7 bakul penuh potongan-potongan roti dengan bermodalkan sebelumnya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kita bisa baca dalam Injil Matius 15 ayat 32 sampai dengan 39 dan Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Sahabat Kuntum yang terkasih, terlihat jelas bagaimana Yesus Kristus begitu mengasihi manusia sama seperti Allah Bapa di surga. Yesus Kristus tidak hanya memberikan makanan rohani, tetapi juga memberikan makanan jasmani kepada domba-dombanya. Dalam tradisi Yahudi, pengajaran dan makanan bukan merupakan dua hal yang saling bertentangan, sebab makanan dan minuman sering dijadikan lambang kebijaksanaan. Kita bisa baca dalam kitab Amsal 9 ayat 5 dan kitab Sirak 15 ayat 3 dan kitab Sirak 24 ayat 19 sampai dengan 21. Bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 10 juga berbicara tentang kasih, di mana Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih. Kasih serta sikap saling mengasihi adalah ciri khas anak-anak Allah, mengingat bahwa kita ini berasal darinya. Allah Tritunggal Maha Kudus yang adalah kasih harus kita kenali dan pancarkan dalam pola laku hidup dan kehidupan sehari-hari kita. Karena itulah tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita harus mampu hidup dalam kasih. Kemampuan tersebut kita miliki didasarkan pada Allah Tritunggal Maha Kudus yang lebih dulu mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Kita semua dipanggil untuk meneruskan kasih yang telah dimulai oleh Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Janganlah takut dan ragu untuk berbagi, walau dalam keterbatasan kita sekalipun saat ini. Hendaklah diri kita selalu gembira dalam pelayanan kasih dan memancarkan terang dalam diri kita sebagai citra Allah Tritunggal Maha Kudus. Jangan takut dan ragu, apalagi putus asa, karena cara Allah Tritunggal Maha Kudus bekerja berbeda dengan cara kita. Tetapi biarpun berbeda, Allah Tritunggal Maha Kudus pasti bekerja dan sedang bekerja bagi kita selalu. Karena itu, hendaklah kita percaya, taat, setia, tidak takut dan tidak ragu, secara utuh, penuh, bulat, dan tanpa cadangan apapun dalam menjaga harapan dan iman kita masing-masing. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.